Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ito, kabar sehat? Baik, silakan. Oke, lanjut lagi ya. Eh, Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari QS Indonesia, saya Rifko Anwari dan rekan saya. Saya Tito Pangesti. Ya, jadi kami di sini mau diskusi dan berbincang-bincang santai ya Mas ya. Jadi tema kita apa Mas hari ini Mas? Tema kita hari ini adalah revitalisasi dan meningkatkan daya saing industri logam Indonesia melalui pemilihan mesin QC yang tepat guna, yang berkualitas. Berkualitas, betul Mas Ito. Jadi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih Mas, mungkin Mas Ito bisa sampaikan nih kepada teman-teman mengenai history atau about us lah dari QS, khususnya QS Indonesia. Silakan Mas Ito. Ya baik, terima kasih sebelumnya Mas Rifko. Ya, dari kami adalah dari PT QS, saya Tito Pangesti sebagai Sales Engineer. PT QS sendiri itu berdiri sejak tahun 1991 di bulan Oktober. Kemudian head office kami ada di Malaysia, di Selangor. Kita ada di 7 negara, di Indonesia, Vietnam, Thailand, kemudian Filipina, kemudian ada di Singapura, Cina. Nah, kita ini adalah perusahaan yang bergerak distribusi terkait alat-alat analytical instrument dan inspection. Jadi kalau dari banyak perusahaan foundry ini membutuhkan spektro misalnya. Betul. Nah, itu betul. Salah satu alat yang kita support untuk bisa digunakan, dan kita bukan hanya menjual, kita juga punya tim service untuk memastikan alat yang kita jual nih after salesnya bagus. Betul. Itu karena itu sekali. penting juga tuh. Betul Mas Ito, Gitu. betul. Ya. Dan kita punya 2 divisi, yaitu distribusi division dan manufacturing division. Gitu Pak Rifko. Siap. Baik. Nah, terus Mas Ito mengenai industri foundry ya sebagai topik perbincangan kita nih. Ini kan merupakan industri yang sudah lama ya dan udah established juga nih di Indonesia khususnya. Jadi sebagaimana kita tahu kan mengenai akurasi dan presisi ini kan sangat penting ya Mas ya dalam menjamin kualitas produk yang dihasilkan oleh teman-teman foundry Mas. Nah, kira-kira apa aja sih Mas hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di foundry Mas gitu. Iya. Betul sekali. Kenapa kalau dibilang pemilihan alat QC ini sangat kritikal ya? Karena akan mempengaruhi hasil dari produksi yang sebuah perusahaan itu buat gitu loh. Baik. Karena ini adalah titik di mana kita nantinya akan bisa menekan reject dari suatu produk yang kita hasilkan. Betul. Nah, Mas. itu adalah ada sangkut pautnya terkait dengan pemilihan kualitas mesin QC yang kita pilih. Oh, mesin QC. Gitu. Nah, khususnya untuk industri foundry, jadi kita ada mesin spektro. Spektro. Ya. Ya, baik. Spektro itu mungkin Mas Rifko tahu, spektro untuk uji analisis material. Yes, betul Mas Ito. Uji komposisi. Nah, kita ada brandnya dari Ametek Spektro. Siap. Gitu, dan ini kita adalah brand yang kita jual sudah populasinya nomor 1 lah bisa dibilang di Indonesia. Mantap sekali Mas Ito Di ya. semua industri foundry yang ada di Indonesia nih pasti sudah kenal lah dengan Familiar spektro, betul, Mas. familiar dengan spektro kami. Betul. Nah, kenapa menjadi penting memilih alat QC yang berkualitas? Karena ini akan mengendalikan mutu produk yang dihasilkan. Betul. Gitu. Kemudian banyak sekali kalau kita bicara mutu produk, endingnya itu akan berkaitan dengan cost. Satu, kedua adalah citra perusahaan tersebut. Nah, betul. Nah, di beberapa perusahaan yang ingin tender gitu akan mengecek mesin QC si pengikut tender nih. Oh, yang dimiliki ya? Iya, oleh betul. si Semakin partisipan. berkualitas, semakin bagus, semakin lengkap. Betul. Suatu perusahaan punya lab QC yang lengkap dan mesinnya berkualitas, supplier atau customer akan lebih percaya gitu. Jadi penilaiannya akan lebih tinggi gitu ya, Mas Ito Betul, ya? betul sekali. Kemudian menjamin mutu produk dengan proses dengan menjamin mutu produk, kita juga akan menekan reject. Nah, reject ini akan mempengaruhi bukan hanya citra tapi juga proses selanjutnya gitu loh. Karena kalau di foundry ini kan pengecekan spektro sendiri dilakukan ketika sedang memasak ya bahasa lagi proses ya. Betul. Kemudian Pelajaran. biasanya orang QC akan mengambil sampel dari lelehan. Ya.
Nah itu adalah critical pointnya itu, critical time untuk mengecek bagaimana adonannya ya bahasanya ya. Oke. Betul. Apakah betul, sudah betul, bagus atau ada yang perlu ditambahi? Yes. Ya dari betul. banyak material yang dibutuhkan sehingga nantinya ketika sudah dicetak akan menjadi produk yang berkualitas tinggi Kualitas, gitu. Betul. Betul. Nah, Mas Dito, gini Mas Dito, kita kan sama-sama tahu ya Mas ya. Untuk alat-alat di QC kan kebanyakan kan tidak murah ya Mas Dito ya. Nah, kira-kira faktor apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di Foundry ini dalam memilih alat QC yang paling tepat gitu ya, agar mereka itu jangan sampai beli harga murah tapi baru setahun 2 tahun tuh udah bengek atau udah banyak problem gitu. Gimana Mas Dito pendapatnya Mas? Iya, memang sepengalaman saya di dunia sales engineer ya. Ya. Kalau di Indonesia ini mungkin yang pertama dilihat adalah harganya nih. Oh, harganya dulu Mas ya. Bukan kualitasnya aja. Kualitasnya iya Gitu. baik. Oke, tapi kalau dari sisi kami Iya, sih menyarankan adalah pertama pilih alat QC yang memiliki akurasi dan presisi tinggi dan sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Setuju. Contohnya misalkan kalau di Spektro unsur apa aja sih yang ingin dilihat? Karena kan Betul, nggak semua setuju. unsur kan untuk Setuju. ya kan? Setuju. Kemudian habis itu kemudian kita baru bisa bicara tentang alat ini mudah digunakan nggak? Percuma Ya, dong. friendly nggak untuk Jangan sampai Betul. murah tapi susah dipakai Mas ya. Kemudian perawatannya seperti Iya, apa, iya, betul. mudah atau enggak. Kemudian biaya maintenance jangka panjangnya siap. itu karena berkaitan dengan cost ya. Kos ya, Dan harus diperhitungkan karena untuk alat-alat lab seperti yang kami jual itu butuh kalibrasi setiap tahunnya. Kalibrasi plus maintenance ya kalau nggak Iya, salah Mas ya. jadi kita juga biasanya ketika customer membeli alat kami, kita juga menawarkan service kontrak seperti itu untuk memastikan alat tersebut selama 1 tahun itu aman. Oh. Jadi kita pantau, baik. kita kalibrasi, kita rawat lah seperti itu. Betul. Dan anytime kalau customer butuh bantuan dari tim engineer kami pun siap untuk membantu. Gitu. Jadi kalau dari QS sendiri kita menekankan adalah after sales. After sales betul. Betul. Kualitas kemudian after salesnya. Gitu. Mungkin harga kita bicara ketiga, keempat. Iya, betul. Nah, kemudian kalau mau memilih alat QC yang bagus juga kita harus memilih alat yang lifetime mesinnya ini lama gitu loh. Betul. Setuju Mas. Nah, itu bisa kita lihat dari testimoni sih. Ah, Kebetulan karena oke. populasi mesin QS nih di Indonesia sudah banyak. Banyak ya. Jadi ya alhamdulillah customer kadang-kadang beli karena rekomendasi dari Yang lain. Iya. Mod to mod gitu Iya. Mas. Iya, nah itu betul. ya kalau bisa bilang mesin bandel lah Mesin gitu bandel, kan. iya, Karena iya, kalau iya, untuk iya. Spektro kita dari tahun 90-an lah itu masih ada yang ready dan sudah dipakai di top tier lah, perusahaan-perusahaan yang top tier lah di Indonesia lah ya. Yes, bukan yang medium to low Iya. ya, tapi udah topnya ya dipakai Iya, ya. betul Iya, sekali. Baik. Kemudian selebihnya ya value add ya, kesediaan suku cadang. Nah, ini juga penting. Jadi kalau beli alat jangan sampai kemakan omongan oh ini bagus gitu kan. Kemudian ketika setahun 2 tahun rusak ada pergantian part alasannya oh sudah discontinue Pak. Oh, discontinue, Nah, iya, itu iya. masalah juga karena berkaitan dengan cost. Akhirnya mereka tidak bisa menggunakannya kemudian ganti seri yang terbaru misalkan. Akhirnya kan beli baru kan. Baru betul. Nah, kalau di kita sendiri kita jamin setiap produk yang kita jual ketersediaan spare part-nya itu 10 sampai 15 tahun ke depan masih ada. Siap. Itu secara tertulis ya. Tapi faktanya sampai 30 tahun, 40 tahun. Oh, luar biasa. Kita sekali, sudah Mas, ya. 30 tahun ya kalau dari tahun Iya. 91 dan itu masih ada Masih ada ya terkait Mas, ya? spare part-nya betul. Betul, Nah, kalau tadi saya bilang Spektro di industri untuk alat analytical ya. Yes. Kita juga punya Nikon di inspection Inspeksi untuk ya. measuring Baik. gitu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu nyari apa namanya terkait mesin yang dibutuhkan di lab QC ya, Siap. all in lah. All in bisa tanya ke QS. Kita semua punya. One stop Ya, solution berarti Mas betul itu ya. sekali. Betul sekali. Jadi Ya, apapun ya. itu dari mulai proses foundry sampai selesai lah, sampai barang itu jadi kita ada alat yang kita bisa support gitu loh. Siap, baik. Kemudian untuk kan beberapa customer kan Pak Mas Dito, kami pengen lihat dong Mas, ada barang demonya nggak sih Mas? Nah kira-kira untuk Gio sendiri untuk showroom dan ketersediaan barang demo gimana Mas saat ini Mas? Ya,
kita memang sudah berdiri lama di Indonesia dari Ya. kalau di Indonesia kita sudah dari 2006 ya. 2006 siap. Betul, dan kita punya banyak mesin demo yang semua yang kita jual itu kita punya mesin demonya. Oh, siap. Mantap. Kemudian customer juga kalau mau trial silahkan Kirim bawa sampel ke Bawa kami, terus kami bikinkan report. Nanti itu kan bisa jadi data ya, dibantu supaya, karena kalau bicara alat investasi itu kan bukan alat yang tidak murah. hari ini mau hari ini beli gitu kan. Betul. Ya kita butuh banyak apa ya namanya Proses study ya? dulu, Oh, study betul. dulu, betul. Dan ya dari proses itu ya kita membuktikan bahwa alat yang kita jual itu ya berkualitas dan mampu bersaing lah dengan kompetitor dan sering menang. Betul. Oke, jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari Foundry ini mau kirim sampel, cukup ke sini aja ya Mas Ito ya? Iya, boleh langsung. Kita punya showroom nantinya juga ada showroom kita di daerah Grand Wisata Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Baik. Jadi kita punya showroom yang isinya adalah alat-alat QC, alat-alat measuring, alat untuk spektro misalnya, kemudian ada alat measuring Nikon, Ya. kemudian ada uji tarik. Uji tarik. Betul. Oh iya, mechanical testing ya. Betul, maksudnya ya? impact Baik. tester, kemudian kita juga punya handheld spektro. Handheld spektro baik. ini spektro tapi kita bisa bawa portable kemanapun Oh, gitu. Cocok nih buat betul. verifikasi incoming Betul. part gitu. Betul. Nah, kalau misalnya customer perlu Mas Ito nih, kami mau kalibrasi nih Mas. Kira-kira Ya. bisa nggak nih Mas? Tapi kalibrasinya yang udah terstandarisasi, misalnya ISO 17025, ini gimana nih Mas? Ya bisa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, QS ini bukan hanya menjual, jadi kita juga punya tim servis sendiri. Siap. Jadi kita punya tim servis spektro sendiri, Oh, oke. tim servis Nikon sendiri, kemudian ICP sendiri. Nah, jadi semua itu sudah terstandarisasi ya. Oke. Gitu, dan customer juga selama ini percaya pada kami karena kita fast response sih. Oke. Itu yang penting gitu loh. Ketika customer menghubungi kita langsung gercep lah bahasanya untuk nyamperin customer supaya customer tuh nggak was-was gitu loh. Karena sejauh ini ya, bahkan mesin QC ini kan runningnya hampir 24 jam. Betul. Nah, kita punya produk namanya X-ray. Ya, X-ray, X-ray siap. ini untuk cek porosity nih. Porosity. Dan itu di customer bisa 24 jam. Industri otomotif ya kalau nggak salah Mas Ito ya? Apa yang Di lain juga? Foundry bisa sih, Foundry karena bisa kan untuk juga. case porosity kan biasanya di casting ya. Oh, casting. Baik, Betul. baik, Tapi baik. kita masuk dimanapun sih. Siap. Kalau butuh X-ray imaging yang bagus, boleh kontak ke kita ke QS. Itu ada emailnya, kemudian ada nomor saya juga di situ. Iya. Atau bisa ke saya langsung, boleh silahkan. Iya, Bawa iya. sampelnya, kita bikinin reportnya, nanti kita bicaralah terkait kualitas lah gitu. Betul. Harga nomor 2 lah Nomor nanti. 2, betul. Kalau harga kan nanti kita bisa negosiasi ya Mas Ito ya. Bisa. Spesial diskon Mas Ito ya, bisa ya? Bisa spesial diskon lah. Untuk apalagi kalau yang beli hari ini nih. Hari ini. Senin harga Iya. naik. Belum harga naik, betul. Iya gitu sih. Oke, kami rasa cukup sekian diskusi kami mengenai tema kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Ya, Mas Ito. sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.